Dana haji sebenarnya sudah digunakan untuk investasi bersifat syariah selama ini seperti sukuk. Namun wacana penggunaannya ke sektor infrastruktur menjadi polemik. Lalu bagaimana sebenarnya posisi dana umat tersebut jika ingin dimanfaatkan selain untuk keperluan penyelenggaraan haji? Untuk membahas hal tersebut sudah ada di studio saat ini Mas Duki Baidowi yang merupakan Ketua Bidang Infokom MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Selamat malam Pak Mas Duki, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian melalui sambungan telepon ada Iskan Kolbalubis yang merupakan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Selamat malam Pak Iskan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Iskan atas waktunya untuk bisa kami telepon malam ini begitu ya, yang sekarang sedang melakukan reses begitu Pak ya. Pak Iskan sendiri dari pandangan Komisi 8 atau mungkin dari pandangan Anda terlebih dahulu lah misalnya, karena kan Komisi 8 kan belum melakukan rapat ataupun RDP dengan Menteri Agama terkait dengan hal ini ya. Dari pandangan Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 8, bagaimana Anda melihat wacana bahwa dana haji ini, dana umat ini akan digunakan untuk infrastruktur? Oh jadi gini Mas, ada dua isu utama sebetulnya ketika kita membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji itu. Yang pertama adalah tidak optimalnya hasil yang didapatkan dari pengelolaan dana haji itu, karena dia hanya di surat berharga syariah negara nasional itu rata-rata cuma sekitar 8%. Terus isu kedua, kita menginginkan ke depan setiap jemaah itu punya akun virtual. Artinya jemaah haji yang menyimpan terlalu lama, dia harus lebih banyak dapat untung. Jangan sama begitu. Jangan dana itu seperti dimasukin ke dalam tong, nyampur satu sama lain. Tetap jemaah haji itu dibuat akun virtual. Akun virtual. Makanya kemarin, kalau Bapak mengikuti waktu tes, proper test itu, saya tanya mereka, berapa yang Anda mampu bisa memberikan return kepada dana haji itu kalau Anda kelola? 2 orang itu menjawab. Dibilang untuk tahun pertama Pak kami bisa 13%. Bahkan di market syariah itu ada yang sampai untungnya 18%. Karena selama ini jemaah haji yang berangkat tahun 2017, kalau kita hitung dengan direct cost dan indirect cost itu kan dana optimalisasi yang diambil dari keuntungan. Jemaah haji yang berangkat tahun ini Mas, itu dia memakan keuntungan jemaah haji yang akan datang. Itu yang saya tidak setuju. Karena kan sama aja, saya pergi haji tahun ini harus uang saya dong. Para istiqoah. Kenapa ini terjadi? Karena pembiayaan haji itu makin besar, keuntungannya sangat tradisional. Makanya ke depan, ketika kita berbicara waktu dialog dengan Badan Pengelola bagian itu, Badan Pengawas Keuangan Haji, kami tantang mereka ke depan itu sekitar 20 triliun nanti uang itu ditahan untuk pelaksanaan haji. 20 triliun nanti ke sukuk, 60 triliun itu akan dikelola udah dipasang di market share. Itu nanti baru nilai tambah itu ada sama jemaah haji. Kenapa selama ini jemaah haji kita di Mekah tempatnya jauh-jauh, padahal jemaah kita 221 ribu. Jemaah Malaysia cuma 30 ribu dia dapat tempat. Karena dia bebas mengelola dana itu. Dia bisa nyewa 5 tahun, umpamanya hotel. Kita cuma, Kementerian Agama cuma menyewa 1 tahun. Akhirnya jemaah haji kita jauh di atas gunung, banyak yang kesasar. Artinya bagaimana Pak, secara sederhana, terkait dengan akan digunakannya untuk investasi infrastruktur ini? Tidak bisa langsung ke infrastruktur, harus melalui skema yang disebut dengan sukuk. Sukuk itu harus ada underline-nya. Pertama dia harus ada asetnya, yang kedua itu dia harus atau bisa berbentuk proyek. Nanti Badan Pengelola itu menghitung infrastrukturnya apa. Kalau memang infrastruktur ini bagus untungnya sesuai dengan standar kita, tahun pertama 13% atau 15%, masuk ini barang, mereka mungkin menyetujui. Tapi selama ini infrastruktur kan keuntungannya rata-rata sekitar sama dengan SBN, cuma 8%. Kalau dia 8%, ini dia tidak masuk ke dalam rencana ketika kita membangun Badan Pengelola Keuangan Haji. Kementerian Agama perlu kita pahami, dia didesain bukan untuk mencari uang, didesain untuk menghabiskan uang. Makanya Badan Pengelola Keuangan Haji itu orang-orang profesional, ada dari perbankan, ada dari modal, ada dari masyarakat. Ini orang-orang hebat semua. Berikanlah kesempatan kepada mereka agar mereka melakukan rencana, nanti kita diskusi secara matang di DPR gitu.
Jadi Baik. itu Pak Iskan, Ya. maaf Ya. saya potong Pak Iskan. Jadi garis bawahnya kalau lewat sukuk maka bisa, tapi harus ada kajian-kajian tentang keuntungannya begitu ya? Iya, dari mana aja bisa. Yang penting kan sukuk itu kan di dalam undang-undang disebut harus berdasarkan syariah. Makanya sukuk itulah pintunya. Tidak bisa umpamanya ada infrastruktur di mana tiba-tiba uang masuk, nggak bisa. Karena itu melanggar undang-undang. Harus dibuat dulu skemanya yang disebut dengan sukuk tadi. Umpamanya gini, Majelis Ulama kan selama ini sudah mengeluarkan yang disebut dengan sukuk retail. Artinya negara dia punya program infrastruktur, dia buat underline-nya. Dibilang, wahai masyarakat, ini loh sukuk kita, sukuk retail, silakan beli. Itu dibeli masyarakat. Sudah ada sistem itu gitu. Tapi nggak bisa langsung ke infrastruktur. Infrastrukturnya di mana? Katakanlah jalan tol di satu tempat yang sepi. Iya, iya. Nggak sulit untuk kembali untungnya, modalnya aja nanti susah gitu. Jadi kajian keuntungan, kajian ininya dulu begitu Pak ya, soal melalui skema sukuk, tapi kemudian infrastrukturnya infrastruktur di mana dulu begitu ya, harus melalui pembahasan yang detail ya. Tapi intinya gini, seluruh dunia sepakat, infrastruktur itu adalah tugas negara. Bisa mengambil skemanya dari G2G, business to business. Umpamanya ada infrastruktur ini, biasanya kalau katakan LRT ya, kalau umpamanya dibeli oleh negara lain, dia hitung harus sekian orang yang lewat, mobil harus lewat. Kalau itu nggak terpenuhi, dia harus minta jaminan bahwa negara akan bayar begitu. Jadi itu dia yang penting untung. Dia nggak mau tuh kalau infrastrukturnya merugikan dia, orang pebisnis nggak mau. Itu secara umum begitu standar internasional. Baik, sambil kita akan melihat beberapa pernyataan yang kontra terkait wacana penggunaan dana haji ini untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Beberapa dari pihak anggota DPR, bahkan pimpinan DPR, kita akan lihat beberapa pernyataan berikut ini yang menyebutkan bahwa dana haji untuk infrastruktur disebut melanggar undang-undang dan sebagainya. Ya, ini adalah beberapa pernyataan. Ya, ini Khotibul Umam Wiranu yang merupakan Komisi 8 dari fraksi Partai Demokrat yang menyebut pemerintah lebih baik fokus menyusun PP yang diamanatkan itu daripada mengumbar wacana yang tidak jelas standar hukumnya. Lalu kemudian Bushro Mukodas juga menyebutkan apakah Presiden punya kewenangan institusional untuk membuat keputusan dana non-pemerintah tetapi dana haji yang niatnya tujuannya untuk naik haji. Haji itu ibadah kategori khusus, itu tidak boleh dananya berasal dari hasil-hasil yang meragukan kehalalannya. Jadi khawatir ada unsur tidak halalnya. Jadi soal syariah sebenarnya Pak Mas Duki ya. Kalau pendapat Anda sendiri seperti apa tentang kekhawatiran-kekhawatiran seperti yang sudah disampaikan melalui beberapa infografis tadi? Iya, kekhawatiran-kekhawatiran itu terjadi karena ada dua hal ya. Pertama karena mereka ya tidak tahu duduk soal sebenarnya dari undang-undang yang terkait dengan masalah pengelolaan dana haji. Undang-undang nomor 34 tahun 2014. Kalau mengerti duduk soal sebenarnya, di situ duduk soalnya cukup jelas bahwa dana haji itu sekarang itu tidak seperti dahulu yang dikelola secara tradisional, dipegang oleh Menteri Agama, secara subjektif juga bisa lebih mudah untuk disalahgunakan gitu ya. Kalau dipegang secara tradisional tadi ya. Tradisional tadi, maka oleh karena itu sekarang dengan undang-undang itu diaturlah sedemikian rupa. Ini mulai tahun 2014 ya, perubahan ini ya. Dan baru disahkan kemarin, direkrut orang-orang yang sangat profesional, lalu kemudian dari rekrutan itu ada tata cara yang cukup rigid untuk bagaimana investasi itu bisa dilakukan. Bahkan salah satu syaratnya di dalam undang-undang itu bahwa yang namanya pelaksana, badan pelaksana pengelola keuangan haji itu juga harus membuat apa yang disebut dengan rencana strategis. Renstra ya. Renstra 5 tahunan
dari Renstra itu kemudian juga diawasi oleh Badan Pengawas Haji juga, Badan Pengawas Dana Haji. Itu internal Kemenak? Iya, di internal lembaga itu. Oh, internal lembaga BPKH itu ya? Sama-sama direkrut dites oleh DPR ya, dan disahkan fit and proper semuanya. Jadi diawasi itu dulu, baru setelah diawasi sedemikian rupa, kemudian Renstra itu juga harus diusulkan juga dapat persetujuan dari DPR. Oh, dibahas di DPR. Dibahas di DPR. Okay. Sehingga jadi maksudnya gambaran orang umum sangat aneh kalau kemudian di masyarakat muncul hal-hal yang tadi membingungkan itu. Iya, Pak. Kenapa membingungkan? Karena mungkin tidak paham duduk soal sebenarnya dari undang-undang, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga tidak paham terhadap fatwa yang selama ini secara syariah bahwa namanya dana haji itu selama ini sudah ada dari Dewan Syariah Nasional itu dikeluarkan fatwa tentang pembolehannya dilakukan investasi dalam bentuk syukuk. Tahun berapa itu, Pak? Ya mulai tahun 2012 sudah ada. Diperbolehkan untuk diinvestasikan gitu. Tapi Dan memang mekanismenya melalui skema sukuk tadi seperti yang betul yang tadi sudah ya? dijelaskan oleh teman Komisi Iskan, ya? 8. Artinya apa? Artinya bahwa ini sebenarnya ini adalah bentuk transformasi ya, transformasi model pengelolaan dari tradisional ke manajemen modern. Bagaimana supaya dana haji itu tidak idle, bisa dilaksanakan tidak diam ya, tidak idle, tidak diam, bisa lebih. Kenapa harus produktif. tidak boleh diam, Pak, maksudnya, Pak? Kan begini, katakan kenapa harus diinvestasikan gitu? Tujuan utamanya apa sih sebenarnya? Tujuan utamanya kenapa tidak boleh idle saja? Tujuan utamanya itu pertama agar produktif. Islam itu kan menghendaki sesuatu itu kan produktif. Okay. Lalu produktivitas itu diarahkan kemana? Tentu saja produktivitasnya itu diarahkan kepada sebesar-besarnya untuk kemanfaatan dari para calon jemaah haji. Nah, sehingga dengan demikian maka wajar kalau kemudian ada prioritas investasi itu. Salah satu yang prioritas apa? Misalnya satu contoh sampai saat ini misalnya bahwa di Mekah dan Madinah belum ada properti tempat penginapan yang bisa dinikmati dengan baik oleh jamaah. Berbeda misalnya tabung haji Malaysia jamaahnya itu membayar biasa tapi kelasnya kelas ONH plus ya misalnya seperti itu. Kenapa kita tidak bisa? Oh karena ternyata ada pengelolaan dana haji di sana mulai yang mengelahirkan keuntungan yang halal besar, gitu yang ya. Halal, bahkan kalau di Malaysia itu yang namanya dana haji tabung haji itu sudah mampu bisa menyelamatkan bank dalam ketika saat krisis. Begini Pak Masuki, keuntungan untuk kemaslahatan jamaah ini konteksnya itu jadi soal kemaslahatannya itu setelah ada keuntungannya itu ya, bukan dibangun infrastruktur itu untuk kemaslahatan, bukan infrastrukturnya untuk kemaslahatan ya. Secara tradisional dana haji itu bunganya saja itu bisa sekitar 6 triliun per tahun. Bunganya saja? Bunganya saja. Okay. Karena itu besar sekali. Nah, bahkan sebenarnya secara operasional dana haji itu cukup menggunakan bunga dan pendaftaran tiap tahun dari calon jamaah haji. Sehingga betapa tidak produktifnya kalau itu dibiarkan. Nah, gitu. Itulah sebabnya maka dibentuklah. Potensi 6 triliun itu jadi nggak didapatkan ya? Betul. Maka dalam hal ini saya kira DPR dan pemerintah sangat benar kalau kemudian sekarang dibentuk badan pengelola yang profesional, badan pengelola yang transparan pertanggungjawabannya. Tahapan-tahapan pertanggungjawabannya itu sangat rigid sehingga dengan demikian publik ataupun masyarakat tidak perlu ragu terhadap apa yang terhadap lembaga yang sekarang sedang baru dilantik oleh Presiden. Bahkan sebaiknya coba kita dukung karena mereka adalah para profesional, mereka adalah para tokoh-tokoh masyarakat yang punya keahlian di bidangnya, yang insya Allah mereka semuanya itu bisa mengelola dengan baik dana haji ini dan menguntungkan. Menguntungkan tetapi tidak diragukan kehalalannya seperti yang tadi disampaikan. Karena semuanya basisnya basis syariah. Ini basisnya syariah. Jadi tidak mungkin ada sebuah investasi yang tidak berbasis syariah. Karena semuanya akan disahkan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Baik, artinya tidak diragukan Pak ya. Kita akan kembali nanti setelah jeda berikut. Karena memang tadi ada pertanyaan soal meragukan kehalalan asal dari keuangan ini begitu. Nanti kami akan mengulas lebih lanjut dan kita akan kembali ke Pak Iskan setelah jeda. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News.
Ya, kita masih mempertanyakan apakah dana haji ini bisa digunakan untuk investasi infrastruktur begitu. Terjadi polemik, ada yang pro dan kontra. Berikut kami munculkan lagi beberapa pernyataan yang kontra begitu dengan wacana yang muncul terkait dengan dana haji yang bisa digunakan investasi untuk infrastruktur berikut ini. Baik, ini kali ini pernyataan dari sama-sama dari Wakil Ketua DPR RI yang pertama Fahri Hamzah. Implikasinya dilaknat oleh Allah. Masa Indonesia tidak bisa investasi bikin rumah sakit hebat di Mekah dan Madinah untuk musim umroh bisa dipakai. Kemudian Fadlizon yang merupakan Wakil Ketua DPR RI juga dari fraksi Partai Gerindra menyebutkan kalau diinvestasikan untuk infrastruktur dalam konteks sekarang ini menurut saya tidak tepat karena infrastruktur yang sekarang ini tidak berdampak pada ekonomi apa-apa dan resikonya tinggi. Misalnya membangun jalan, apakah kembali uangnya yang diinvestasikan untuk jalan? Ya, ini beberapa pernyataan ya dari Fahri Hamzah dan juga Fadlizon begitu. Pak Mas Duki, bagaimana Pak Mas Duki? Sebelum ke saya ke Pak Iksan. Ya, saya kira kalau teman-teman DPR banyak mempersoalkan, saya kira ya itu tadi. Saya yakin bahwa teman-teman DPR duduk masalahnya mestinya sebagian besar sudah paham ya. Tetapi karena mereka adalah para politisi, ya kan? Dan ini saya kira aspek politisnya yang muncul menurut Anda. Jadi digoreng sebagai sebuah isu untuk menyerang eksekutif. Itu bisa aja terjadi seperti itu. Apalagi ini menjelang makin dekat ke pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jadi aspek politiknya. Menurut Anda nggak mungkin sebenarnya kalau nggak tahu justru. Ya, kalau aspek politik seperti itu kan kita udah nggak bicara lah ya Mas. Karena aspek politik itu 2 kali 2 tidak otomatis 4 kan. Kalau politik itu bisa macam-macam gitu loh. Nah, saya tidak masuk ke ranah itu. Tapi kita masuk ke ranah duduk soal sebenarnya dari undang-undang. Kalau masuk dari duduk soal sebenarnya dari undang-undang maka cukup jelas bahwa undang-undang ini cukup transformatif untuk bagaimana agar dana haji ke depan itu akan dimaksimalkan keuntungannya. Yang kedua berbasis syariah dan keuntungan itu sebesar-besarnya untuk jamaah haji. Sehingga dengan demikian kita bisa bermimpi nih bahwa jamaah haji ke depan itu bisa kita dengan mudah akan mengalahkan Malaysia. Karena apa? Rentang waktunya kapan prediksi Anda kira kalau ini misalnya berjalan mulai sekarang? Saya kira tidak akan lama. Dalam waktu 5-10 tahun ini karena akumulasinya demikian besar, jamaah haji kita itu sangat-sangat besar, ini akan menjadi sebuah kekuatan dana yang luar biasa. Gitu. Dan itu saya kira sesuatu yang bisa kita harapkan bersama. Tadi Pak Fahri dengan baik mengatakan sangat naif kalau kita misalnya tidak mempunyai rumah sakit yang bagus di Mekah dan Madinah, misalnya seperti itu. Bisa kita lakukan itu. Dengan ini caranya. Dengan ini caranya. Sangat naif juga kalau kita misalnya tidak punya apartemen yang besar di Jeddah, Mekah dan Madinah dengan dana ini. Bisa semuanya bisa kita lakukan. Karena tapi selama ini implikasinya seperti apa sih Pak? Maksudnya ketika dana ini dikelola untuk kemudian pembangunan infrastruktur katakanlah yang dimaksud itu infrastruktur di mana? Infrastruktur di Indonesia membangun jalan tol dan lain sebagainya ataukah infrastruktur seperti untuk membangun di Mekah, Madinah tadi untuk kepentingan properti Indonesia? Ya, maka kalau yang terkait dengan infrastruktur yang Anda maksud, saya kira prioritinya itu tentu saja kalau infrastruktur tentu saja adalah infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh jamaah haji saat ini. Bukan konteks membangun jalan tol. Bisa juga itu masuk ke arah situ, tapi karena di situ letak perbedaannya, Pak. Tapi itu bukan prioritas tentu saja. Dan apa yang dikemukakan oleh Presiden, saya kira hanya contoh. Contoh ketika dia melantik, maka prinsip prudent, kehati-hatian, semuanya kan dia kemukakan semua di situ. Sehingga dengan demikian maka masyarakat pantaslah berharap terhadap para pengelola dana keuangan haji ini supaya bagaimana agar bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kita memang sudah merindukan sedemikian rupa hal-hal tentang bagaimana manajemen haji ini terkelola dengan baik. Tapi kalau pandangan MUI sendiri maksudnya membangunnya itu membangun tentang infrastruktur bagi jamaah seperti yang ada di properti. MUI tidak sedetail itu Mas, tapi lebih kepada persoalan-persoalan syariahnya. Ibarat sesuatu yang lewat, bagaimana supaya lewatnya itu sah gitu aja kan. Tidak menyalahi aturan perundangan, hukum positif dan juga tidak menyalahi hukum syariah seperti itu. Sebenarnya lebih pada itu. Baik, Pak Iksan, jadi menurut Anda ketika nanti misalnya digunakan tadi kan ini kan dari pandangannya begini, ketika ada dana, kemudian dana ini akan dikelola supaya tidak idle, supaya dapat menghasilkan keuntungan yang syariah begitu tentu saja untuk kepentingan umat. Kemudian tapi terjemahnya menjadi beda-beda. Ada keinginan atau wacana
pembangunan infrastruktur terkait dengan kepentingan umum, jalan di Indonesia, jalan tol dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berbeda pendapat, kalau misalnya pembangunannya untuk infrastruktur bagi jamaah calon haji, misalnya membangun rumah sakit di sana dan lain sebagainya, atau asrama haji, maka itu menjadi bukan masalah. Tapi kalau pembangunan jalan untuk umum dan lain sebagainya, disitulah letak masalahnya. Bagaimana Komisi 8 atau paling tidak Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 8 melihat ini? Kalau yang saya pahami ya, ketika pemerintah mengatakan infrastruktur, itu infrastruktur negara. Umum. Bisa umpamanya katakan ada bisnis gini, bisnis infrastruktur energi, umpamanya negara bikin kilang minyak. Kilang ini sangat menguntungkan, pasti dibeli orang, untungnya bagus, kita menguntung negara dan jemaah haji dapat untung, nggak masalah. Tapi pasti melalui syariah, yang sukuk tadi, itu contohnya. Tapi tidak semua infrastruktur, karena nanti nih silakan nanti Kementerian Keuangan mengajukan itu, nanti dibahas lagi, ada di badan ini. Badan inilah kita kasih kepercayaan, dia juga 5 dari anggota badan itu kan dipilih oleh Pak Presiden, 2 dari ex officio dari Kementerian Keuangan dan Menteri Agama, pengawasnya itu 5 dari DPR, 1 Kementerian Agama, 1. Jadi ini sudah bagus, ini sudah sangat profesional. Aturan ini ya. Kalau pemerintah punya program, silakan, tapi nanti syaratnya sesuai dengan dibuatnya badan pengelola harus mendapatkan hasil, tidak seperti hasil yang selama ini cuma 8%, 7%. Harus yang masuk ke market syariah. Jadi kalau dia hanya masuk ke infrastruktur dalam skema sukuk, pasti sama dengan yang lalu. Terus tidak ada gunanya dibangun badan pengelola keuangan haji. Badan pengelola keuangan haji dibangun supaya dia memberikan untung yang lebih dari yang selama ini, dan itu bermanfaat ke jemaah haji. Yang kedua, ketika kita membuat akun virtual, itu nanti dia badan pengelola haji seperti bank dia. Karena orang nanti seperti menabung, karena dia kalau lama dia tabung, dia dapat untung. Selama ini kan nggak jelas, ada yang 10 tahun, 15 tahun sama bayarannya. Itu kan, cuman numpang simpan aja ya. Iya, itu yang disebut wealth finance fund nanti. Dia seperti lembaga pembiayaan yang sangat dahsyat nanti. Semua orang akan menabung ke situ, dan nanti dia dalam waktu 10-15 tahun ini dia akan perusahaan haji terbesar di dunia. Dia bisa membeli segala-galanya nanti dia. Dia bisa punya saham di Garuda, bisa punya apartemen di Mekah. Targetnya bisa berapa persen keuntungan kalau memang ini berjalan menurut Anda? Saya tidak begitu ngerti, Mas. Tapi waktu itu saya tanya 5 yang kita uji, 2 menjawab itu. Ada bekas Direktur Bank Syariah, Pak. Kemudian 1 dari Pak Suwadi. Dia bilang, berapa kira-kira kalian bisa mengelola, Pak? Kalau tahun pertama, karena kita baru waktu, hanya bisa sekitar 13. Tapi dalam 3 waktu, kita bisa seperti market syariah. Indosat itu 18% dia kasih induk keuntungannya. Kalau ini saya bilang tercapai, jemaah haji yang berangkat tahun 2018, dia murni yang dia untung dia. Dan jemaah haji yang akan datang, kalau memang mereka sudah menabung lama, dihitung uangnya sudah lebih, dikembalikan ke dia. Jadi nanti orang itu adil gitu. Adil itu kan artinya tidak satu jemaah memakan milik orang. Jadi selama ini duit masuk tiba-tiba menyatu di rekening Menteri Agama. Dia seperti karung besar gitu, yang mana yang tahun berapa itu sudah semua campur jadi satu. Seharusnya kita pingin tetap jemaah haji itu punya akun seperti orang asuransi. Asuransi itu kan ada keuntungan masuk ke akun dia. Tetap tercatat, walaupun duit itu ada di karung besar namanya Badan Pengelola Keuangan Haji, tapi masing-masing jemaah itu punya akun virtual account ya. Itu saya dulu. Periode pertama saya itu sudah di Komisi 8 loh. Itu yang saya perjuangkan. Maka tembus ini. 2 itu harus selesai. Harus punya akun virtual. Yang kedua, manfaatnya kepada jemaah haji bukan hanya 7%, tapi harus 13-8%. Kalau itu terjadi, itu dahsyat bagi Indonesia. Dan kalau pemerintah nanti butuh, tidak masalah. Ini negara kita kok. Tapi dia harus dia terikat dengan manfaat sebesar-besarnya kepada jemaah. Kalau saya menyimpulkan sementara ini, berarti kajian lebih dalamnya nanti ada di DPR begitu, terutama mungkin di Komisi 8 dan juga Komisi Keuangan ya. Ini kan sudah reses, kita akan panggil mereka. Mereka nanti akan mengajukan anggaran, gaji. Dan gaji mereka pun harus dari Renstra itu ya yang dibahas nanti ya. Tidak boleh gaji mereka dari APBN. Gaji mereka itu
dari Badan Pengelola Keuangan Haji ini. Dan keuntungan juga, bahkan di situ ada pasal mengatakan mereka harus hati-hati karena mereka bisa dipidana juga. Kalau mereka, makanya kan gini Mas, nanti penentuan investasi antara pelaksana dan pengawas itu harus tanda tangan dua-duanya. Baik, baik. Resikonya ditanggung mereka ya. Antara eksekutif dan yang dipilih oleh DPR itu menyatu, mereka satu sistem. Makanya perpresnya itu kan yang dibuat oleh Pak Jokowi itu satu perpres, bukan beda-beda dia, satu keputusan gitu. Satu tim mereka itu. Baik Pak Iskan. Nah, Pak Mas Duki, kembali ke soal peran MUI kan ya, dalam soal ini. Ini ketika ini bergulir, wacana muncul, kemudian secara sederhana ini ada yang bertanya, apakah penggunaan dana umat yang terkumpul dalam dana haji ini kemudian kalau mau diinvestasikan untuk infrastruktur dan lain sebagainya, perlukah kemudian mendapatkan izin dari masing-masing jamaah itu sendiri? Ada pertanyaan sederhana yang seperti itu muncul. Enggak. Ini bagaimana kesahihannya ini? Enggak perlu izin seperti itu. Karena dengan adanya undang-undang ini itu ada disebut perwakilan umum namanya. Perwakilan umum. Ya, jadi kalau di dalam akad dianggap itu, setuju aja. Iya, sudah seperti itu. Di dalam undang-undang ini sudah dicetuskan. Itu di dalam hukum syariahnya juga itu namanya akad wakalah mutlaqah. Jadi akad wakalah mutlaqah itu bahwa setiap orang yang sudah mendaftarkan haji, maka otomatis dia itu sudah mewakilkan kepada lembaga untuk mentasarrufkan dananya, dan itu mempercayakan sepenuhnya untuk apa saja itu sudah ada itu. Dan itu ada di dalam undang-undang ini, satu. Lalu kemudian juga di dalam fatwa MUI juga sudah disebutkan. Tahun 2012 ini. Iya, sudah disebutkan di situ bahwa memang sebenarnya ini sudahlah masuk bagian dari akad wakalah mutlaqah. Artinya perwakilan umum. Kalau di dalam, karena dia sudah jamaah sudah mempercayakan untuk itu ya. Tetapi yang saya mau garis bawahi sebenarnya adalah betapa coba kalau ini bisa berjalan dengan baik, dan insya Allah bisa akan berjalan dengan baik. Karena potensinya sangat luar biasa. Kita punya umat Islam ini kelas menengah yang cukup besar. Ada 80 juta orang. Terbesar di dunia di dalam haji, sehingga dengan demikian ini memang pantas harus dengan kehati-hatian, tidak bisa dikelola dengan cara-cara yang tradisional sebelumnya. Tadi juga disebutkan misalnya bahwa dalam hal tanggung jawab, ya, dalam hal tanggung jawab para pengelola ini juga harus, kalau terjadi kerugian itu juga harus tanggung renteng bersama-sama. Tanggung renteng ya? Tanggung renteng bersama-sama. Kecuali bahwa misalnya di situ juga ada pasal-pasal yang mengatakan bahwa apabila tidak tanggung renteng apabila penggunaannya itu sudah sesuai dengan prosedur, prinsip kehati-hatian dan seterusnya. Dan itu memang tidak perlu ini. Sehingga kalau terjadi kerugian dalam soal hal seperti itu, maka dia tidak perlu melakukan menanggung kerugian. Tapi ada pasal-pasal yang cukup memberikan perhatian kepada pengelola ini untuk berhati-hati di dalam mengelola dana haji ini. Dan itu artinya bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini mendorong sepenuhnya bagaimana agar lembaga pengelola haji yang baru ini bisa segera bekerja dengan baik. Dan rencananya kami juga ingin bertemu ya dengan pengelola baru itu untuk memberikan masukan-masukan kepada mereka terkait dengan. Tapi yang paling penting untuk dicermati dulu adalah bagaimana renstra-nya dulu ya. Karena secara detail itu di situ ya. Di situ. Dan itu juga ada keharusan membuat rencana strategis. Lalu dari rencana strategis itu lalu kemudian secara tahunan seperti apa. Tadi sebagaimana tadi Pak Iskan mengatakan, misalnya sebesar-besarnya keuntungannya itu targetnya berapa dan seterusnya, itu semuanya akan rinci di situ. Dan itulah sebabnya saya kira masukan-masukan dengan desainnya seperti ini, dari peraturan perundangannya ada seperti ini, kemudian dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji ini, tidak akan terulang keuntungan yang cuma 8%, 7%, 8% seperti yang disampaikan oleh Pak Iskan tadi? Pasti enggak. Karena apa? Karena itu akan dikelola secara lebih profesional, lebih kreatif seperti itu kan, dan juga tetap halal ya? Basisnya syariah. Basisnya tetap syariah. Dan supaya aman tentu saja bohirnya tetap adalah negara, pemerintah. Makanya dia bilang tadi sukuk. Sukuk itu adalah surat berharga syariah. Baik, kita nantikan saja seperti apa nanti ketika Komisi 8 akan segera memanggil nanti juga dari BPKH maupun dari Kementerian Agama
dan menunggu bagaimana rencana strategis 5 tahun ke depannya begitu ya. Betul. Sementara sampai di sini dulu kita akan lihat nanti perkembangan seperti apa tentang pengelolaan dana haji yang katanya bisa digunakan untuk investasi infrastruktur dan bahkan membawa keuntungan bagi jamaah calon haji itu sendiri ya. Betul. Itu sudah digarisbawahi, sudah pasti Otomatis. begitu ya. Itu yang utama ke arah situ. Baik. Yang Pak Mas Duki, terima kasih atas waktunya. Oke. Pak Iskan Kolbalubis juga kami ucapkan terima kasih telah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News malam ini. Kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Baik, kami sampaikan kembali fokus bahasan Prime News malam ini. Wacana pemerintah untuk memanfaatkan dana haji dalam sejumlah investasi, khususnya infrastruktur, menimbulkan pro dan kontra. Langkah ini dinilai akal-akalan pemerintah dan rentan terjadi penyimpangan. Bahkan dianggap tidak tepat karena berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Wacana peruntukan dana haji bagi pembangunan sejumlah infrastruktur disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat melantik Dewan Pengawas dan Pelaksana Dana Haji di Istana Negara, Jakarta beberapa waktu lalu. Nah, kesempatan ini yang mungkin pemerintah harus memberikan peluang. Misalnya ada jalan tol yang sudah brownfield, yang mau dilepas. Beri kesempatan dulu, yang pertama pada dana haji kita ini. Hasil audit BPK pada 2016 menunjukkan jumlah dana yang terdiri atas setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat 95,2 triliun rupiah. Pada akhir 2017, jumlahnya diperkirakan lebih dari 100 triliun rupiah, dengan nilai investasi yang ditetapkan 80 triliun rupiah. Dewan Pelaksana Dana Haji tidak menampik adanya wacana itu. Meski belum bisa merinci jenis investasinya, mereka menyatakan akan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Dana Haji dan DPR agar tidak salah langkah. Kami masih mapping ya, kami belum menentukan program apa karena kami sedang menyusun rencana tentu nanti dengan persetujuan Dewas dan DPR. Jadi sekarang kami sudah mapping semua investasi, baik itu investasi perbankan, investasi portofolio maupun investasi langsung, itu yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi kami belum bisa menentukan investasi apa. Yang jelas investasi yang memberikan imbal hasil yang tinggi tapi risikonya kecil gitu ya. Tidak bisa dimungkiri, wacana ini merupakan tindak lanjut pemerintah mencari pembiayaan pembangunan infrastruktur dari sumber lain, yakni perolehan pajak dan uang tebusan atas kebijakan pengampunan pajak. Namun diharapkan peruntukannya demi kemaslahatan umat dan bebas penyimpangan. Kalau kembali kepada prinsip menggalang dana publik, maka harus jelas perjanjiannya dengan si nasabahnya. Si nasabah waktu itu perjanjiannya apa? Kalau selama ini kan perjanjiannya memang bayar haji, tidak ada hal-hal lain. Nah, dari sisi governance menurut saya ini harus diperbaiki loh. Kalau memang tujuannya uang umat ini akan dipakai. Ya. Bukan uang umat ya, uang nasabah. Gitu ya. Jadi artinya kan berarti kan ini harus diperkirakan bahwa sekarang pengelola dana haji ini menjadi semacam manajer investasi. Kalau dia semacam punya manajer investasi, berarti dia sudah menguakan akan kemana, berarti semua kan harus berubah ininya. Gitu. Prinsipnya, ketika ke infrastruktur harus balikin duit nggak ke dia? Iya kan? Kan kalau misalnya harus balikan uang, berarti infrastruktur sendiri punya nilai ekonomis dong. Bisa bayar bunganya, bisa bayar pokoknya. Nah, kalau bisa bayar bunganya, bisa bayar pokoknya, berarti ada dana pengembangan dong. Ya kan? Kalau ada dana pengembangan, berarti harus dikasih dong ke si jamaahnya. Jika berkukuh merealisasi wacana tersebut, pemerintah diharapkan bisa meyakinkan publik soal aturan dan kepantasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sehingga dana haji bisa digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Femi Afriyadi, Jakarta.